Mantan suami Clara Sinta yaitu Denny Gustav menuntut kembali hartanya yang memiliki nilai dengan total mencapai 13 miliar. Bukan cuma itu aja, sang mantan juga merasa kalau ia tak diakui selama pernikahannya. Lalu, apa sebenarnya yang mendasari Denny ingin menarik hartanya dari Clara Sinta? Apakah karena ia khawatir dengan hartanya yang tidak disalurkan kepada anak mereka? Rumitnya soal masalah keuangan pun terjadi dengan kisah perceraian Andre Taulany dan Erin yang begitu panjang. Hingga akhirnya mereka memutuskan bercerai dengan damai, meskipun berujung dengan nominal rupiah. Begitu banyak pertanyaan soal kisah rumah tangga mereka yang seolah belum usai, karena masih ada saja yang dikejar. Jika ada kesan soal mengejar harta, apakah itu pertanda jika mereka belum seutuhnya move on? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Ternyata memang ya semua orang tuh ya gak happy kalau ngelihat kita bahagia. Itu udah pasti. Ya kalau kita sedikit banyak uang masuk, orang udah begitu. Nanti giliran kita baru nikah, baru pacaran, lagi happy, bikin konten, julid. Enggak, gue sih happy ngelihat lu bahagia. Ada Tezi, ada Tia. Iya, suami istri akhirnya. Iya. Suaminya pertama kali di sini. Iya ini. Kita Biasanya angkat, kita sendirian. menyapa biasanya kamu aja. Iya. Kita angkat gelas dulu, selamat datang di Spill the Spill the Tea. Tea. Tezi dan Tias, 2T. Yes, double T. Tias kan aku tahu ya kalau kamu sama Tezi kan ini babak kedua kan? Babak kedua. Yes. Kalau Tezi sama Tias kamu babak Bawang kedua. belur. Oh ya, jangan dong ya. Babak kedua juga. Season 2 juga ini. He has kids already. Udah punya 2 loh. Oh iya Tes, kamu nikah pertama umur berapa? 23. 23. Wow. 23, 24 jadi bapak. 27 cerai. Ya. Jangan ditiru ya. Itu kelas akselerasi. Iya. Tapi minimal waktu cerai kemarin kamu nggak ngungkit-ngungkit harta mantan istri kan? Hah? Itu Tidak. biasanya tuh ada unfinished business. Gitu ya? Yang begitu-begitu. Sebelum kita bahas, kita spill dulu boleh nggak sih videonya selebriti kita yang dimaksudkan Karen? Betul. Ngungkit harta sesudah cerai. Ya memang kuasai dia semua. Jadi karena seperti ya rumah, mobil, ada rekening gitu ya. Itu tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Tapi setelah saya lihat kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan. Jadi dari video tadi ternyata mantan suaminya menarik hartanya kembali karena menganggap bahwa Clara Sinta itu tidak fokus mengurus anaknya dan kehidupannya gitu loh. Karena sudah punya kehidupan yang baru lagi. Betul, karena sama pasangannya. mungkin mantan suaminya ngelihat dengan pasangan yang sekarang minta ridho melulu. Diminta lagi ntar takut sikutnya borokan loh. Kenapa kalau udah ngasih terus diambil lagi ya? Orang tua zaman dulu bilangnya begitu kan. Nanti sikutnya borokan bener. Orang tua ini Sikutnya jangan borokan. nyambung banget ya langsung ya kan. Tapi memang begitu. Dan aku setuju loh dengan apa yang kamu bilang tadi Tias. Kalau orang udah ngasih terus diminta lagi, kayaknya tandanya kayak belum ada yang selesai urusannya. Persis seperti netizen yang berkomentar seperti ini. Mungkin si mantannya berharap balik, gak tahu Clara menikah lagi. Ya akhirnya nuntut harta gonong gini. Ya katanya netizen ini sih urusannya hatinya belum kelar, makanya nuntut harta. Iya, kan nggak salah kalau kita akhirnya berpendapat bahwa urusan hati belum kelar, yang ada jadi menuntut gitu, yang harusnya udah jadi jatah sang mantan istri. Betul. Karena kan kok baru dituntut, baru diminta lagi sekarang sesudah dia udah kawin. Iya nggak sih kalau dipikir-pikir? Agak lucu juga sih gitu. Biasanya kan kalau memang udah ketok palu lah istilahnya Iya, gitu iya. ya. Ini oke, kita serahkan harta gonogini atau apapun itu gitu. Iya. Ya udah. Kita ada video yang mungkin akan menegaskan pesannya, kayaknya kenapa dia ngungkit harta itu karena dia ingin mengamankan hartanya agar jatah sang anak tidak terotak-atik gitu. Oh, jadi fokusnya ke anak. Coba kita Oke. spill. Coba kita cek. Saya di sini bukan mau ambil harta gitu loh. Karena udah 3 tahun saya titipkan ke dia gitu loh. Jadi saya bukannya mau ngambil gitu loh. Di sini saya menyelamatkan yang saya mau titipkan tadinya untuk anak. Gitu loh. Maksud suaminya di sini tuh mungkin adalah gue mau memfokus, gue mau harta gue atau apa yang tanggung jawabnya sang suami ini, mantan suami.
itu benar-benar diberikan kepada anak, kesejahteraan anak, sekolahnya, tumbuh kembangnya gitu, cita-citanya. Maunya tuh benar-benar ke anak, jangan sampai kepake sama Clara Sinta ini dengan hal-hal yang tidak berguna. Pengen tahu pendapatnya Tessy dari kacamata seorang laki-laki dan juga suami gitu. Kalau laki-laki melakukan itu gimana menurut kamu? Kalau gue pribadi ya, pribadi gue nggak bakal nuntut lagi sih. Ya misalkan dia harus dipikirin dari awal, ini potensi nggak buat dia aneh-anehin duitnya gitu kan. Kalau misalkan udah yakin ngasih, ya nggak. Kalau menurut gue laki-laki ya jangan diminta balik lagi. Kalau merasa kurang, mungkin takut khawatir anaknya kenapa-kenapa ya ambil alih atau ya handle sendiri lagi gitu. Good point, good point. Good point sih. Karena maksudnya belum terlihat sebenarnya kan kenapanya Iya, nih. Ini kan masih baru asumsi nih. kekhawatiran. Istilahnya Iya, asumsi iya, dan kekhawatiran kalau takutnya kan belum terjadi Iya, gitu. betul. loh. ya Good point. gengsinya laki-laki sebenarnya benar sih ya. Kalau Tessy sendiri hubungan kamu dengan babak satu kehidupan kamu baik-baik aja nih sekarang? Baik-baik aja, alhamdulillah. Dan lu juga menyelesaikan tanggung jawab lu sebagai Tanggung suami jawab dan juga setiap sebagai bulan ayah. pasti. Dan pun demikian dengan babak satumu ya, Tias? Abang satuku enggak ada urusan karena kan tidak ada anak. Urusan. Oh iya ding ya. Jadi maksudnya benar-benar udah nggak ada Di cut off. gitu. cut off aja, udah nggak ada hubungan lagi. Oke, kalau boleh di-spill ke pemirsa setia Spill Detik kan katanya gitu ya, hidup itu selalu mengajarkan kita sesuatu. Apa sih yang kalian pelajari dari kegagalan babak satu kemarin? Wah, Ya, Kalau simpelnya ya nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Apa itu? Ya kayak segala halnya lah, hal-hal kecil nggak besar-besarkan, saling lebih mengerti lagi. Oh perempuan begini, oh laki-laki begini, oh laki-laki maunya begini, perempuan begini. Dan komunikasi sih, kita selalu mengedepankan komunikasi. Aku lagi kangen sama kamu nih, kita bilang kangen. Iya. Gue lagi pengen sendiri nih, sendiri ya udah, nggak ada. Lagi berantem, kasih gue waktu 2 jam deh, gue main game sebentar, habis itu kita ngobrol, udah gitu. Nggak yang kasih space ya, kasih space gitu ya. Ya sama kayak cewek gitu kan. Mungkin juga sebagai perempuan atau laki-laki ya kita sama-sama nggak bisa saling membaca pikiran masing-masing kan. bukan dukun kan kita. Kita Jadi bukan nggak dukun tahu. Bukan juga, dukun, jadi betul. jangan capek nebak-nebak atau berharap ih nanti dia akan ngerti nih. Asumsi, Kalau misalnya gue diem nih, asumsi, ya. gue diem nanti dia akan tahu kalau gue marah. Kayaknya udah nggak zamannya deh Nggak. begitu. Ya, setuju dengan poinnya Tessy sama Tias bahwa komunikasi itu penting. Jangan sampai lo menyadari bahwa komunikasi itu penting jauh ketika lo sudah bercerai. Oh. Kayak pasangan Tengku Dewi sama Andrew Andika. Ya. Iya kan? Dulu bercerai damai. Terus begitu Andrew udah punya babak Pasangan baru lagi. kehidupannya, Babak diduga sebelah sana agak tidak menemukan kedamaian. gitu. Oh iya, coba kita spill dulu, spill. Per bulannya itu 20 juta. 20 juta per bulan ya? Dipenuhi itu mas. Saya tidak mentransfer langsung kepada dia, saya langsung kasih ke pos-pos yang menurut saya penting untuk anak-anak, bukan untuk dia karena kita sudah bukan suami Misalnya? istri lagi. Misalnya anak-anak sekolah, saya langsung ke sekolah, saya kasih ke sekolah. Anak-anak mau imunisasi, anak-anak harus ke rumah sakit, saya bawa anak-anak ke rumah sakit, saya bayar di rumah sakit. Anak-anak butuh makan apa segala macam mingguan saya langsung kirim pakai aplikasi gitu loh. Hal seperti itu tapi mungkin yang dia harapkan adalah saya kasih langsung ke dia secara dalam bentuk uang, tapi kan saya nggak tahu akhirnya dipakai apa enggak buat. Walaupun kamu kasih ke pos-pos yang berbeda, sekolah, kebutuhan lainnya, apakah totalnya memenuhi kuota 20 juta? Ada yang seperti itu, sempat seperti itu juga. Sempat dengan memenuhi itu beda. Oh ya paham, cuman maksudnya ya bagaimanapun juga kan intinya saya tetap bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan saya. Berarti tidak selalu pas 20 juta. Mungkin. Ini kan kenapa jadi rame Ya. perbincangan ini kan karena pasangannya udah memulai hubungan baru, terus pihak sebelah sananya terkesan jadi merongrong, Ya. merongrong Tiba-tiba kembali. speak up gitu ya. Iya. Gue mencoba membayangkan ya Tias sama Tessy, nggak salah loh. Gue pun misalnya gitu ya, gue diceraiin nih. Terus gue ngelihat pasangan gue kawin lagi gitu. Sementara tanggung jawab dia ke gue tuh seret gitu tiap bulan. Gue kan gonggong loh. Bisa-bisanya lu punya duit buat kawin lagi ya. Sementara gue aja nggak lu empanin gitu. Iya. Kok bisa? Kalau bisa tuh kalau di film kartun tuh kayaknya gue jambak tuh perempuan yang baru. Lu nggak tahu dia nggak nyelesain kewajibannya gitu loh. Itu dia pentingnya komunikasi. Kalau gue sendiri tetap jaga hubungan sama anak tuh kan
meskipun dia di Medan ya, dua anak gue di Medan, gue tetap komunikasi 2 hari sekali itu pasti video call dan gue tahu apa yang dia butuhin gitu. Oke. Jadi emang kan kewajiban gue setelah cerai itu kan menafkahi anak gue lahir batin. Udah ada nafkah yang memang harus dipenuhi lah setiap bulan. Jadi menghindari kekhawatiran kalau uangnya dipakai buat apaan, kamu nggak ada mikir gitu jadi, sih. Kita sama sekali nggak ada mikir gitu. Nggak ada mikir gitu. Jadi ya udah apa yang dibutuhin anak kasih udah gitu aja. Dan lu juga waktu lu memutuskan untuk menikah bersama Tessy, lu sudah tahu bahwa dari 100% pendapatannya Tessy akan ada yang dia potong untuk pertanggungjawaban kepada pernikahan dia yang sebelumnya. Ada. Udah kita sama-sama, kita sama-sama tulang punggung keluarga. Iya. Jadi nggak cuma buat anak ya, pasti buat keluarga inti juga ada. Yang itu pun kita tahu dari awal dan gue nggak pernah masalah sama sekali. Gue tidak pernah mempermasalahkan apa yang didapetin. Uang dia, buat keluarga. Apalagi buat keluarga. Kalau gue buat keluarga nomor 1, gue nggak akan pernah ngelarang. Untungnya kita begitu gitu. Paling nggak enak ribut soal duit gitu. Paling nggak enak. Receh banget gitu ya. Iya kan, itu kayaknya ribut kok soal duit. Maaf ya, makanya mungkin kita agak bernafas lega ketika kita tahu buntut dari kasus perceraian Andre Taulani dengan Erin gitu ya. Katanya sudah. Alhamdulillah, akhirnya nih. Gue udah spill ke berapa nih ya? Udah ada. Kita pasti bahas Kang Andre mulu. Kang Andre mulu. Mbak Erin, ya kan? Sudah ada secercah cahaya terang. Apa kira-kira? Coba kita spill dulu. Ya, kita spill satu artikel ini. Andre Taulani siap beri Erin Wartia nafkah mutah dan idah sebesar 1 miliar rupiah pasca cerai. Tuh. Jadi di dalam artikel tersebut tertuang isi gugatannya yaitu pemohon yaitu Andre beritikat baik untuk memberikan biaya nafkah, maskan dan kiswah selama masa idah sebesar 150 juta. Setiap bulannya. Setiap bulan selama 3 bulan dengan total 450 juta. Serta mutah sebesar 550 juta kepada termohon. Jadi masa idahnya itu 3 bulan ya? Iya. Jadi total itu hampir 1 M. 1 M, iya. Tapi dengan pernyataan ini sebenarnya sudah diiyakan nggak sih sama Erin? Nah, itu yang kita tunggu. Udah ya? Kayaknya udah. Sudah ya? Ketok palu kayak udah deal gitu ya. Dan inilah komentar dari netizen ya tentunya. Ya dia yang bilang gini, berarti postingan terakhir Erin kemarin ada benernya. Buktinya beliau langsung tunduk dan patuh. Oke, postingannya mana ya? Yang postingan dia kayaknya bilang mau membongkar sesuatu. Oh, yang dia mau membongkar Iya. Oke. Lalu juga ada yang bilang kurang banyak harusnya Mbak Erin. Ya kali cuma 1 M. Kan kamu yang nemenin dia sampai sejauh ini. Emang ya demen banget kalau ada huru hara ya netizen. Udah deh, alhamdulillah dong harusnya bersyukur. Akhirnya maksudnya menemukan titik terang gitu ya, titik temu. Kalau kan ini agak panjang banget ini kan episodenya. Aku nggak tahu ya kalau kalian menanggapi apa yang dilakukan oleh Andre Taulani itu sebagai apa. Kalau kan netizen banyak berprasangka gini, jangan-jangan Andre takut Mbak Erin membongkar hal-hal buruk mengenai dia sebagaimana diancamkannya, makanya dikasih uang tutup mulut. Kalau aku nggak melihatnya seperti itu. Kalau kalian? Sih, aku enggak sih. Tapi juga ya maksudnya gue ini mungkin dari sisi lain cara gue berpikir ya. Kan ini lama banget dan gue percaya pasti Pak Haji Andre ini juga udah capek banget untuk melalui semua proses ini ya. Kenapa nggak seberani atau sebesar keberaniannya, maksud gue seperti Bedu gitu. Memilih bercerai, dia udah kasih aja rumahnya, kasih aja mobilnya, maksudnya Pak Hajinya tuh bisa yang ya udahlah. Oke, gue tahu lo yang menemani gue dari awal, merintis kita sama-sama, anak-anak gue juga sama lo. Udah, nih ambil deh. Tapi funny that you mention Bedu gitu ya, karena Bedu juga rame belakangan kan karena Bedu juga bilang walaupun sudah bercerai dia bertanggung jawab ingin menafkahi istrinya. Yang padahal sebenarnya sebelum kasus perceraiannya dia, kenapa yang dia punya bercerai? masalahnya dengan financial loh. Jadi gimana sih Bedu punya duit apa enggak? Bisa nggak kita panggil Bedu sekarang nih? Gue pengen nanya juga sama dia nih. Coba kita spill dulu videonya. Yuk kita spill dulu videonya. Mantan istri saya sampai sekarang pun saya masih memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka di rumah. Termasuk kebutuhan Anggi di rumah belanja, bayar mbaknya, bayar listrik, bayar sekolah anak-anak, cicilan mobil, cicilan beberapa cicilan yang cicilan rumah segala macam. Masih saya yang bayar. Gitu. Jadi artinya
saya cerai bukan berarti saya lepas tanggung jawab, tidak. Justru saya masih tetap bertanggung jawab sama apa yang harus menjadi tanggung jawab saya. Yaitu hampir menyentuh di angka 50 juta per bulan. Jadi artinya ya, makanya aku bukan bisa dibilang senang bebas, enggak, tetap aku bertanggung jawab gitu untuk memenuhi kebutuhan itu. Sampai nanti Anggi punya pendamping. Tapi kalau masalah anak-anak tetap aku bertanggung jawab. Sekarang gue punya pertanyaan. Di satu sisi kan kita ada Bedu. Andre yang dan Bedu. punya banyak uang, Ya. mau memberikan 1 M kepada istrinya. Ya. Kemudian ada Bedu Bedu. yang nggak punya uang, tapi tetap mau bertanggung jawab memberikan jatah bulanan kepada istrinya. Pertanyaan gue, kalau gue mana lebih berkesan buat kalian? Orang yang memberi dari kelimpahan atau orang yang memberi dari kekurangan? Nah ini konteksnya cuma di situ doang ya. Iya dong. Karena kita nggak tahu masalahnya apa. Iya. Ya kalau gue lebih berkesan Bedu lah. Iya. Iya. Orang yang ngasih karena dari cuma dikit. Iya. Setiap kali selebriti bercerai, problemnya adalah uang. Aku pengen tahu di rumah tangga kalian, sama-sama udah pernah berbuat kesalahan di babak pertama kehidupan kalian. Waktu kalian memulai perjalanan ini, apakah uang juga menjadi satu hal yang kalian bahas bareng? Siapa nih di antara rumah tangga kita yang akan cari duit? Gimana nih kita akan mengatur duit kita bareng? Iya. Oh. Kita nggak ada masalahin duit ya, kita lebih ke sifat sih kita. Terus setahun sebelum nikah tuh kita udah janjian, kita keluarin sifat asli masing-masing semuanya gitu. Dan gue juga selalu nekankan, lu lihat jangan nominalnya, tapi persenannya dari penghasilan gue. Iya. Misalkan gue punya uang 10.000, Iya. gue kasih semuanya, mana lebih baik sama orang punya uang 1 juta, tapi dia ngasih 500.000. Iya. Nah itu kan memberi dari kekurangan jauh lebih berarti daripada memberi dari berkelimpahan. Sambil dicobain dong. Iya, aku Sama dicobain Tias. ini kuenya enak